Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsan Lawajo dengan stambuk G1D1230044. Saya merupakan mahasiswa pasca sarjana Universitas Galileo jurusan Ilmu Manajemen, konsentrasi pemasaran. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan dua bab ya dari buku Brigham Dev 2019 Intermediate Financial Management pada mata kuliah manajemen keuangan. Nah, di mata kuliah ini diampu oleh dosen Monizin Dr. Sujono SE MSI. Nah, pada buku ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya akan membahas dua bab. Pertama yaitu Technical Financing and Strategic dan Capital Structure, Dividends, Debt. Nah, di sini saya akan membahas untuk di bab pertama, yaitu di bab 15 ya, yaitu tentang kebijakan dividen dan beli balik saham. Nah, pertama kita akan bahas dulu sebenarnya apa sih tujuan dari pembelajaran ya pada presentasi kali ini. Yang pertama, kita bisa mendefinisikan secara utuh ya tentang tingkat distribusi, bentuk distribusi, stabilitas distribusi, tentang apakah kelompok pegang saham yang berbeda lebih menyukai satu bentuk distribusi dibandingkan yang lain. Nah, pembahasan pertama, sumber kas. Nah, sumber kas adalah kadang-kadang uang tunai berasal dari rekapitulasi atau penjualan aset. Namun, dalam banyak kasus uang tersebut berasal dari arus kas bebas yang dihasilkan secara internal perusahaan. Ingatlah bahwa FCV, FCV didefinisikan sebagai jumlah arus kas yang tersedia untuk didistribusikan kepada investor setelah pajak dan investasi yang diperlukan dalam modal operasi. Nah, oleh karena itu, sumber FCV tergantung pada investasi perusahaan dan efektivitas dalam peluang tersebut menjadi kenyataan. Nah, kas itu digunakan untuk apa saja sih? Yang pertama, membayar biaya bunga setelah pajak, membayar pokok utang, membayar dividen, membeli kembali stok, membeli investasi jangka pendek atau aset non-operasional lainnya. Nah, prosedur pembayaran dividen di sini ada 4 ya. Pertama ada tanggal deklarasi, tanggal pemegang rekor, tanggal ex-dividen, dan tanggal pembayaran. Nah, prosedur pembelian saham. Yang pertama, kita memilih perusahaan sekuritasnya. Yang kedua adalah buka rekening dana nasabah. Yang ketiga, kita harus teliti yang ingin saham yang kita beli. Terus yang keempat, tentukan berapa banyak saham yang akan dibeli. Nah, di sini sesuaikan dengan kondisi keuangan yang kita miliki. Terus yang kelima, pantau pergerakan pasar saham. Yang keenam, mengetahui kapan waktu membeli saham. Dan yang ketujuh, ketahui kapan waktu tepat untuk menjual saham. Nah, distribusi kas dan nilai perusahaan. Nah, preferensi investor terhadap imbal hasil dalam bentuk imbal hasil dividen versus keuntungan modal. Campuran relatif antara hasil dividen dan keuntungan modal ditentukan oleh rasio distribusi target, yaitu persentase laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham melalui dividen tunai atau pembelian kembali saham. Dan risiko pembayaran target yaitu persentase laba bersih yang dibayarkan sebagai dividen tunai. Nah, teori dividen tidak relevan. Dampak pilihan keputusan terhadap sama saja bagi kekayaan pemodal atau keputusan dividen atau tidak relevan. Pendapat bahwa dividen tidak relevan berdasarkan atas pemikiran bahwa membagikan dividen dan menggantikannya dalam bentuk saham baru mempunyai dampak yang sama terhadap kekayaan pemegang saham. Nah, pembahasan selanjutnya tax preference theory. Teori yang pertama yaitu tax preference theory yang menjelaskan bahwa investor menyukai perusahaan yang membayar dividen lebih rendah karena alasan pajak.
Clientele effect. Nah, gagasan bahwa sekumpulan investor yang tertarik pada jenis sekuritas tertentu akan mempengaruhi harga sekuritas ketika kebijakan atau keadaan berubah. Lanjut, signaling hypothesis. Nah, pihak penerima kemudian akan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan pemahaman terhadap sinyal tersebut. Signaling teori berarti sinyal yang diberikan oleh manajemen perusahaan kepada investor selaku petunjuk mengenai prospek perusahaan tersebut. The Residual Distribution Model. Nah, menurut teori dividen residual, adalah perusahaan menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Dengan kata lain, dividen yang dibayarkan merupakan sisa residual ya dalam hal ini setelah semua usulan investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Nah, model residual dalam praktek. Perkiraan pendapatan dan peluang investasi rata-rata untuk 5 atau jadi bertahun-tahun. Kedua, gunakan informasi perkiraan investasi dan struktur modal target untuk menemukan distribusi model sisa rata-rata dan jumlah dividen selama periode perencanaan. Dan selanjutnya, tetapkan rasio pembayaran target berdasarkan rata-rata yang diproyeksikan. Nah, apa sih dampak dari laporan keuangan, yang mana maka peranan penting laporan keuangan dalam perusahaan akan digunakan untuk mencatat segala perubahan aset yang mungkin saja terjadi, sehingga nilai aktual aset dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan. Hutang merupakan salah satu hal yang tidak dapat dilepaskan dari perusahaan. Nah, dampak distribusi terhadap nilai intrinsic. Perhitungan nilai intrinsic untuk kasus di mana saham dibeli kembali. Perhitungan bahwa nilai intrinsic ekuitas adalah sama untuk kedua metode distribusi. Namun, analis pembelian kembali sedikit lebih rumit karena jumlah saham berubah. Kunci untuk mengatasi kerumitan tambahan ini adalah dengan menyadari bahwa pembelian kembali tidak mengubah harga saham. Manfaat dan kelemahan dividen dan repurchase. Stock repurchase sering dipandang sebagai tanda positif bagi investor, karena pada umumnya stock repurchase dilakukan jika perusahaan merasa bahwa saham undervalued. Yang selanjutnya, stock repurchase mengurangi jumlah saham yang beredar di pasar. Stock split dan stock dividend. Stock dividend menambah jumlah saham tanpa mengubah total modal. Stock split menurunkan harga saham tanpa mengubah total kekayaan pemegang saham. Sedangkan stock repurchase mengurangi jumlah saham beredar untuk meningkatkan harga saham. Dividend Reinvestment Plan. Program ini memungkinkan mereka untuk melakukan reinvestasi atau menginvestasikan ulang dividen yang diterima, alih-alih menerima pembayaran berbentuk uang tunai. Program ini umumnya dilakukan secara otomatis sebelum pembagian dividen dilakukan. Nah, kita ke pembahasan selanjutnya di bab 16, yaitu tentang keputusan struktur modal. Nah, tujuan pembelajarannya adalah sebagian besar perusahaan berusaha menjaga bauran pembiayaan mereka mendekati struktur modal target. Keputusan struktur modal suatu perusahaan mencangkup pilihan struktur modal target, rata-rata jatuh tempo utangnya, dan jenis pembiayaan tertentu yang akan digunakan pada waktu tertentu. Overview struktur modal. Nah, nilai operasi perusahaan adalah nilai sekarang dari arus kas bebas masa depan yang diharapkan didiskontokan pada biaya modal rata-rata tertimbang. Seperti yang diperlihatkan oleh persamaan-persamaan ini, satu-satunya cara pengambilan keputusan dapat mengubah nilai operasi adalah dengan mengubah arus kas bebas yang diharapkan atau biaya modal. Saat Anda membaca bab ini, pikirkan bagaimana pilihan struktur modal dapat mempengaruhi FCV atau WACC. Risiko bisnis dan leverage operasi. Risiko bisnis adalah risiko yang akan dihadapi pemegang saham biasa suatu perusahaan jika perusahaan tersebut tidak mempunyai utang. Dengan kata lain, risiko ini merupakan risiko yang melekat dalam operasi perusahaan yang timbul dari ketidakpastian mengenai laba operasi di masa depan dan kebutuhan modal. Risiko bisnis bergantung pada sejumlah faktor, dimulai dari variabilitas, permintaan produk, dan biaya produksi. Teori
Miller atau teori MM. Pendekatan Miller dan Modigliani adalah menyederhanakan keputusan investasi dengan menggambarkan hubungan antara perusahaan yang memiliki leverage dan yang tidak. Jika asumsi tersebut berlaku, investor kemudian dapat memperkirakan nilai pasar suatu perusahaan berdasarkan kekuatan pendapatan dan risiko set perusahaan. Teori MM tanpa pajak. Yang pertama, tidak ada biaya perantara, tidak ada pajak, tidak ada biaya kebangkrutan. Investor dapat meminjam dengan tingkat bunga yang sama dengan korporasi. Semua investor mempunyai informasi yang sama dengan manajemen mengenai masa depan perusahaan yang berinvestasi. Trade-off theory. Trade-off theory merupakan model struktur modal yang mempunyai asumsi bahwa struktur modal perusahaan merupakan keseimbangan antara keuntungan penggunaan hutang dengan biaya financial district atau kesulitan keuangan dan agency cost atau biaya keagenan. Signaling teori. Nah, signaling teori ini adalah pihak penerima kemudian akan menyampaikan perilakunya sesuai dengan pemahaman terhadap sinyal tersebut. Signal teori berarti signal yang diberikan oleh manajemen perusahaan kepada investor selaku petunjuk mengenai prospek perusahaan tersebut. Reserve borrowing capacity yaitu merupakan kemampuan untuk meminjam uang dengan biaya yang wajar ketika peluang investasi muncul. The pecking order hypothesis, adanya biaya inflasi dan informasi asimetris dapat menyebabkan perusahaan meningkatkan modal sesuai dengan pecking order. Dalam suatu situasi ini, mohon maaf, perusahaan semata-mata meningkatkan modal secara internal dengan menginvestasikan kembali laba bersihnya dan menjual surat berharga jangka pendeknya. Ketika persediaan dana telah habis, perusahaan akan menerbitkan hutang dan mungkin saham preferen hanya sebagai upaya terakhir. Market timing theory. Sebuah teori struktur modal yang relatif baru yang tidak mensyaratkan pasar modal yang efisien. Teori tersebut mengatakan bahwa perusahaan tidak mempunyai rasio utang yang optimal, sehingga perusahaan tidak secara cepat menyesuaikan atau menyeimbangkan kembali selama adanya pengaruh. Implikasi bagi manajer. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasaran. Mengelola pekerjaan manajer berarti kita berbicara tentang 4 fungsi spesifik dari manajer, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Estimasi nilai perusahaan. Secara umum, ada 2 cara mengetahui market value perusahaan. Pertama, lewat perhitungan secara manual, yaitu dengan mengendalikan harga saham, saat ini dengan jumlah saham beredar perusahaan. Kedua, dengan melihat langsung di bagian informasi tentang perusahaan yang biasanya tercantum di aplikasi saham. Risiko utang dan equity. Peminjam tetap memegang kendali dalam pembiayaan utang, sedangkan pembiayaan ekuitas menyebabkan dilusi kepemilikan dan potensi hilang kendali. Maturity matching, pendekatan pencocokan jatuh tempo, merupakan suatu kebijakan keuangan yang mencocokkan waktu jatuh tempo aktiva dengan kewajiban. Nah, ini menurut teori Brigham dan Huntston 2011. Strategi ini dapat meminimalkan risiko perusahaan tidak mampu melunasi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo. Effect of interest rate labels and forecast. Manajer keuangan juga mempertimbangkan tingkat suku bunga dan perkiraan, baik absolut maupun relatif, ketika membuat suatu keputusan pendanaan. Misalnya, jika suku bunga jangka panjang tinggi menurut standar historis dan diperkirakan akan turun, manajer akan enggan menerbitkan utang jangka panjang yang akan mengunci biaya-biaya tersebut dalam jangka waktu yang lama. Nah, kolateral. Secara umum, utang yang dijamin lebih murah dibandingkan utang tanpa jaminan. Dengan demikian, perusahaan dengan aset tetap yang dapat dipasarkan dalam jumlah besar cenderung menggunakan utang jangka pendek dalam jumlah yang relatif besar, terutama obligasi hipotek. Selain itu, keputusan pendanaan setiap tahun akan dipengaruhi oleh jumlah aset berkualitas yang tersedia sebagai jaminan obligasi baru. Nah, judul pembahasan selanjutnya
keputusan struktur modal, dan valuasi corporate. Tujuan pembelajaran manajer perlu memahami bagaimana struktur modal yang dinamis akan mempengaruhi nilai perusahaan yang merupakan pertanyaan yang akan dibahas dalam bab ini. Kita mulai dengan kerangka umum untuk mengidentifikasi dampak struktur modal terhadap nilai. Kita bahas mulai dari struktur pemodalan yang berbeda namun penting. Pendekatan The Adjusted Present Value. Salah satu fungsi keuangan menghitung nilai pinjaman atau investasi saat ini berdasarkan suku bunga tetap. Anda bisa menggunakan PV dengan pembayaran berkala, tetapi seperti pinjaman hipotek atau lainnya atau hasil investasi di masa depan. Leverage cost equity. Biaya ekuitas leverage biasanya lebih tinggi karena risiko keuangan yang terkait utang. Biaya modal rata-rata tertimbang adalah rata-rata pengembalian minimum yang harus diperoleh perusahaan atas aset yang ada untuk memuaskan kreditur, pemilik, dan penyedia modal lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh cost of equity. Leverage beta merupakan pengukuran yang membandingkan volatilitas pengendalian saham perusahaan terhadap pasar yang lebih luas. Model free cash flow to equity. Arus kas bebas adalah arus kas yang tersedia untuk didistribusikan kepada seluruh investor. Sebaliknya, arus kas bebas ke equities adalah arus kas yang tersedia untuk didistribusikan kepada pemegang saham biasa. Kepada FCFE tersedia untuk didistribusikan hanya kepada pemegang saham. Maka FCFE harus didiskontokan sebesar leverage cost of equity. Nah, pendekatan multi-stage compressed FPV. Untuk memperkirakan nilai operasi tanpa leverage VU, kita memerlukan proyeksi arus kas bebas dan biaya ekuitas tanpa leverage RSO. Sangat mudah untuk memperkirakan proyeksi arus kas seperti yang ditunjukkan pada bab 8 dan 9. Mungkin akan lebih rumit untuk memperkirakan biaya ekuitas yang tidak bertingkat. Jika perusahaan yang dianalisis saat ini tidak mempunyai utang, maka biaya ekuitas saat ini adalah biaya ekuitas yang tidak dileverasikan. Valuasi dengan model FCV. Arus kas bebas atau FCV adalah uang yang tersisa setelah bisnis membayar biaya operasional seperti hipotek, yaitu atau sewa ya, pengkajian, pajak properti, dan biaya inventaris dan belanja modal. Contoh belanja modal ini yang dimaksud adalah investasi jangka panjang seperti peralatan, teknologi, dan real estate. Valuasi dengan pendekatan APV. Present value adalah nilai sekarang dari kas atau uang yang akan diterima di masa depan. Kas atau uang yang seharusnya diperoleh di masa depan didiskontokan menggunakan suatu tingkat diskon tertentu untuk menghasilkan nilai sekarang. Semakin besar tingkat diskon, maka akan semakin kecil nilai sekarang dari kas atau uang. Terima kasih. Baik, itulah tadi materi atau presentasi yang saya sajikan. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya terdapat kekurangan. Semoga yang saya sampaikan hari ini ya bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya juga berterima kasih banyak kepada Dr. Mohon izin, Dr. Sujono SEMSI yang telah mengajar kami ya lebih tepatnya di mata kuliah manajemen keuangan. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena saya merasa bagaimana Bapak mengajar itu sangat membantu saya memahami. Karena jujur saja di manajemen keuangan ini saya lumayan kewalahan sedikit seperti itu. Saya rasa sudah cukup untuk videonya. Saya berterima kasih banyak dan pada akhirnya saya menutup pembahasan kita hari ini dan semoga kita diberi umur panjang untuk di persentase selanjutnya. Apa yang baik dari persentase ini
boleh teman-teman ambil, tetapi apabila ada kekurangan dari persentase saya ini, mohon disampaikan kepada saya agar kedepannya bisa saya memperbaiki lebih baik lagi. Baik, tanpa panjang lebar, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.